وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Mungkin ini dulu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya jika ada yang ditanyakan kami persilahkan via ini lagi. Ini apa, ada yang bertanya posisi tunjuk ya. Posisi tunjuk ini apakah harus diturunkan pada saat akhir dari ucapan tasyahud? Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan tunjuk ini doa. Jadi berakhirnya ya saat berakhir doa. Kalau antum doa begini, antum turunkan saat doa berakhir atau doa berakhir masih begini aja terus? Sama ini juga. Jadi di dalam redaksinya hadis Wa'il bin Hujrin, yad'u biha, Rasulullah berdoa dengannya, dengan sababah itu. Jadi fungsinya ini untuk berdoa. Jadi demikian. Allah Ta'ala a'lam. Tetapi nanti bagi teman-teman kalau misalnya nanti pas salam baru diturunkan, ya silahkan, sholatnya nggak batal juga kok. Karena salam juga doa. Antum ke kanan ke kiri itu kan mendoakan yang kanan, mendoakan yang kiri, menyebarkan salam, nggak apa-apa. Jadi perkaranya nggak harus nanti kan. Tapi kalau tadi dijawab kapan diturunkan, ya pada saat doanya itu berakhir, doa tasyahudnya itu berakhir. Tapi ketika nanti mau diakhirkan setelah selesai salam, itu juga boleh. Allah Ta'ala a'lam. Nah, posisi mana? Yang mana dulu nih? Lafaz sayyidina di dalam tahiyat ini bukan dalam tahiyat salawat. Kita baru tasyahud ini, salawat insyaallah minggu depan baru kita bahas insyaallah. Tapi enggak apa-apa dijawab sekarang. Ketika mengatakan sayyidina di dalam salat, saya memandang pendapat yang tidak boleh. Kenapa? Ini tadi mengatakan Nabi SAW mengatakan kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada kita. Terus kalau ada yang mengatakan, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan saya menyerang atau mendiskreditkan teman-teman yang mengatakan sayyidina ya, yang menggunakan sayyidina di dalam lafadznya. Nanti saya akan sampaikan juga ada ulamanya yang membolehkan pengucapan kata sayyidina. Malibari, penyusun kitab Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Mekah, ahli fikihnya madhab Syafi'i yang berada di Mekah. Tapi Syekh Al-Malibari setelah belajar dari kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau kembali ke India. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami sangat mencintai muridnya ini gitu loh. Kadang-kadang dari Mekah beliau ke India mau ketemu sama muridnya. Ini beliau yang punya fatwa keringanan boleh mengucapkan sayyidina. Dan ini sekali lagi yang saya pandang ini masih khilafiyah ijtihadiyah. Tapi saya pilih yang tidak pakai sayyidina. Saya pilih yang nggak pakai sayyidina. Kenapa? Nanti minggu depan kita baca lafaz hadisnya. Rasulullah SAW mengajarkannya nggak pakai sayyidina. Jadi lafadznya ini muta'ayyin. Lafadz muta'ayyin itu lafadz yang nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin, gitu. Sama seperti di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Boleh nggak ketika kita baca Quran Sayyiduna Muhammadur Rasulullah tambahin sayyidinanya gitu? Boleh nggak? Ya, tidak boleh. Sama ini juga di dalam ini ya. Itu pendapat saya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin tidak setuju ya silahkan, ada ulamanya yang memberikan fatwa boleh, itu silahkan. Nggak usah berantem di sini gitu loh. Nah, saya juga jangan dihantam kalau saya mengatakan memilih pendapat yang nggak boleh gitu loh. Kan saya sudah bilang nggak usah berantem gitu. Apa banget? Nah. Berkaitan dengan yang di hati tadi tentang tasyahud awal maupun akhir, apakah dari awal langsung begini
asyhadu an la ilaha illallah, baru dia begini Pak Ustaz. Atas peletaan ini atau ini apa ini ada yang begini Pak Ustaz, meragukan satu apa tiga begini Pak Ustaz. Ini yang ana lihat di tempat ana begitu. Jadi begini Pak Ustaz. Tangguh. Mungkin malaskan ini atau gimana. Jadi mohon artinya mungkin sudah dijelasin yang dulu-dulu apa kepada jemaah. Tapi ilmu ini kan perlu Ustaz ya. Perlu dijelasin lagi, dijelasin itu aja. Tapi semakin menambah keimanan kita kan begitu. Mungkin yang mana Pak Ustaz yang lebih afdol, yang bentuknya begini atau bentuk begini, apakah dari awal atau pertengahan? Jadi pertanyaan yang apakah dari awal atau ketika tasyahud, saya lebih memilih yang dari awal. Yushiru biha gitu kan. Dia menunjuk dari awal di lafadznya redaksi hadis Wa'il bin Hujrin itu tidak ada penentuan dari tengah, dari awal, dari tapi secara mutlak tunjuk begitu. Yad'u biha, kemudian dikatakan doa, berdoa dengan itu. Bagi saya lafaz tasyahud itu dari awal sampai akhir doa. Jadi saya lebih memilih yang tunjuk ini dari awal sampai akhir. Tetapi teman-teman yang dia baru mengangkatnya pada saat asyhadu an la ilaha illallah, itu fatwanya para a'immah Syafi'iyah. Di antaranya fatwanya Shahibul Muhadzab, yaitu Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Kemudian juga dibenarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya dalam mazhab Syafi'iyah itu memang mulainya dari asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Yang demikian saya nggak mengatakan salah. Ada ulama yang berijtihad di situ gitu loh, silahkan. Tapi saya lebih memilih yang dari awal sampai akhir karena redaksi hadisnya Wa'il bin Hujrin itu mutlak umum. Saya belum mendapati pengkhususannya dikhususkan dari asyhadu an la ilaha illallah dulu gitu loh. Kemudian untuk posisi ininya, tunjuknya apakah digenggam gini ataupun diangkat yang demikian saja. Maksud dari yushir bisababah itu kan doa. Artinya ketika nanti diangkat begini saja gitu kan, ini sudah tercapai tujuannya. Tujuannya kan doa tadi. Tujuannya diangkat isyarah dengan telunjuk ini adalah doa. Ini sudah tercapai tujuannya. Jari-jari yang lainnya ini mau gimana posisinya itu tidak berpengaruh terhadap kesahihan dan kesunnahan ketika dia mengangkat. Hanya saja di sebagian riwayat Wa'il bin Hujrin saya mendapati bentuk yang lain, ada hay'ah yang saya dapati bahwasanya Nabi SAW itu membuat halaqah, lingkaran antara jari tengah dengan ibham, jari tengah dengan ibham, dan yang lainnya itu digenggamkan. Ini yang saya dapati dalam riwayat Wa'il bin Hujrin. Adapun nanti yang jari yang lainnya itu tetap di atas lutut gitu kan, yang berdiri hanya telunjuknya saja. Untuk saat ini saya belum melihat riwayatnya. Mungkin nanti silahkan tanya atau cari referensi dari asatidzah yang lain tentang ragam-ragam isyarat tunjuk di dalam sholat. Nanti silahkan. Nah, jangan jadikan sumber referensi itu cuma saya aja, jangan. Miskin antum kalau sumber referensinya itu hanya saya saja. Nanti silahkan antum searching di mana, di YouTube gitu kan. Untuk saat ini yang saya ketahui itu gitu loh. Membuat halaqah dengan jari tengah dan ibham ini tadi. Nah, yang lainnya nanti kalau antum dapat asatidzah yang lain membawakan sumber referensi sunnah yang ada gitu, silahkan antum pegang itu. Jadi untuk yang demikian, selama tujuan dari isyarah itu terwujud, yaitu tunjuk dengan jari, ini tidak menjadi masalah karena sunnah untuk isyarah pada saat tasyahud itu dilakukan gitu. Nah, nanti khilafnya kan apakah sekali saja ngangkat atau berkali-kali begini nanti.
Kayaknya waktunya nggak sempat kalau malam hari ini ya. Mungkin sembari nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, karena memang ada banyak permasalahan yang berkenaan dengan tasyahud ini. Allahu taala a'lam. Habiskah waktunya atau? Masih 5 menit lagi. Ustaz, bagaimana dengan doa yang dipanjatkan? Bagaimana peribatan doa yang dipanjatkan sebelum salam, yang artinya minta supaya dihindarkan dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan sebagainya. Itu nanti kita baca di sini. Ada di sini. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, hanya saja nanti para ulama beda pendapat ketika Nabi memerintahkan, apakah itu bagian dari rukun sholat. Jadi posisinya sama dengan tasyahud, kalau nggak baca itu sholatnya nggak sah, atau dia perintahnya adalah sunnah muakkadah. Sangat rugi sekali kalau meninggalkan itu, gitu loh. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat dia bukan rukun, tetapi rugi kalau saya meninggalkan itu. Kenapa? Saya takut sama 4 adab ini, gitu loh. Tapi yang sok berani sama 4 adab ini ya silahkan tinggalkan doa ini, gitu. Kalau saya takut dengan 4 adab ini, maka saya berkonsisten mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa diberikan taufik untuk tidak meninggalkan doa ini di setiap saya sholat apapun itu, mau yang wajib maupun yang nafilah. Karena yang ngeri, satu, minta perlindungan dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini orang yang nggak tahu hakikat jahannam aja, yang sok nantang jahannam itu, pengen punya cita-cita masuk surga, mampir dulu ke jahannam, ngapain? Yang kedua, wa min adzabil qabri. Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan ketika Sa'ad ibn Mu'adz wafat, kalau ada orang yang bisa lolos dari azab kubur, yang lolos itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz nggak lolos pada saat itu, sempat dihimpit. Orang soleh ini beliau. Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat itu irtajja arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala bergetar ketika beliau wafat. Ini karena dia orang soleh ini kan. Doanya mustajab ketika itu, minta sama Allah, ya Allah jangan matikan aku dulu sebelum aku menentukan hukumnya Bani Quraisyah yang berkhianat ini. Diberi kesempatan oleh Allah untuk menentukan hukumnya Bani Quraisyah gitu. Setelah beliau menetapkan hukumnya Bani Quraisyah, pecah urat nadinya, meninggal. Sa'ad bin Mu'adz pada saat dikuburkan sempat dihimpit. Lah kita makanya saya takut dengan azab kubur, nggak mau saya meninggalkan doa ini, dan saya minta taufik kepada Allah untuk tidak meninggalkan ini. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Merasa aman dari fitnah hidup. Belum datang fitnah kematian nanti ketika di ujung-ujung kematian, wal iyadzubillah, iblis datang itu, sudahlah ini sembah ini, diajak kepada kesyirikan. Beli aja tuh boneka arwah itu, spirit doll disuruh beli. Nah taunya pas dia beli dia beli spirit doll itu, malaikat maut datang, diakhiri hidupnya dengan kesyirikan, wal iyadzubillah. Itu fitnah di ambang kematian ini. Makanya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hidup dan fitnah ketika kematian itu menjemput nanti. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kita nggak tahu akhir zaman kapan. Oleh karena itu, karena Nabi memerintahkan dan kemudian kita juga takut dengan 4 hal ini, minta minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tinggalkan ini. Mudah-mudahan ini yang menjadi menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah meminta itu kepada Allah dan menjadi hak bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala mengijabahi kita untuk dilindungi dari 4 hal yang mengerikan ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.